Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari praktikum mikroprosesor, yang mana materi ini berjudul Operasi Logika dan Manipulasi Bit. Nanti di sini kita akan kumpas tuntas secara detail apa saja operasi logika dan manipulasi bit ini serta jenis-jenisnya yang terdapat di dalamnya. Baik, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizky Kusuma Ramadan dengan NIM 2018-1057, praktikan mikroprosesor kelas H, kelompok H4, asisten Bang Michael Bima Sakti. Sebelum memasuki materi, kita harus memahami dulu tujuan-tujuan praktikum pada modul ini. Yang pertama itu memahami perintah dan proses operasi logika pada mikroprosesor. Yang kedua, dapat melakukan operasi logika NOT, AND, OR, dan XOR pada mikroprosesor. Jadi nanti di sini kita akan memahami satu persatu apa saja NOT, AND, OR, dan XOR ini. Kemudian yang ketiga, yaitu memahami perintah dan proses operasi manipulasi bit pada mikroprosesor. Dan yang terakhir, melakukan manipulasi bit geser kiri dan geser kanan. Atau bisa disebut SHL dan SHR, shift kiri dan shift kanan. Alat dan bahan yang digunakan itu satu komputer atau PC atau laptop atau sejenisnya, dan yang kedua aplikasi EMU 8686, aplikasi emulator. Nah, sini saya akan menjelaskan dulu apa itu gerbang logika. Gerbang logika ini sebagai dasar membentuk sistem elektronika digital yang mempunyai fungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output yang logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1 dengan menggunakan teori aljabar Boolean. Jadi pada gerbang logika ini menggunakan teori yang bernama aljabar Boolean. Kemudian ada jenis-jenis gerbang logika seperti yang saya sebutkan di awal. Yang pertama itu ada gerbang NOT. Gerbang NOT ini memerlukan sebuah masukan atau input untuk menghasilkan hanya satu keluaran. Gerbang NOT disebut juga sebagai inverter atau pembalik karena menghasilkan keluaran yang berlawanan dengan masukan atau inputnya. Yang kedua itu ada gerbang AND. Gerbang ini memerlukan dua atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran atau output logika 1 jika semua masukan input bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 0. Kemudian yang ketiga itu ada gerbang OR, memerlukan dua atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran output 1 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1 dan jika ingin menghasilkan keluaran output logika 0 maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Dan yang terakhir XOR. XOR ini singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua masukan dan satu keluaran. Gerbang exclusive OR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukannya mempunyai nilai logika yang berbeda. Kemudian kita masuk ke manipulasi bit. Manipulasi bit ini adalah tindakan yang memanipulasi bit atau potongan data lain yang lebih pendek dari sebuah kata secara algoritma. Tugas pemrograman komputer yang memerlukan manipulasi bit termasuk kontrol perangkat tingkat rendah, deteksi kesalahan, dan algoritma koreksi, kompresi data, algoritma enkripsi, dan pengoptimalan. Jenis-jenis manipulasi bit. Di sini yang saya tulis hanya dua, yaitu shift kiri dan shift kanan. Kalau shift kiri itu menggeser operan 1 ke kiri sebanyak operan 2 secara per bit. Kemudian bit kosong yang telah tergeser di sebelah kanannya akan diberi nilai 0. Kemudian yang kedua itu adalah shift kanan, akan menggeser operan 1 ke kanan sebanyak operan 2 secara per bit dan menambahkan nilai 0 pada bit yang tergeser, seperti halnya pada operator shift kiri. Nah, di sini ada langkah percobaannya pada saat penggunaan aplikasi emulator. Yang pertama itu
Menyalakan komputer itu pasti, menyalakan komputer, laptop, atau PC atau sejenisnya yang mendukung aplikasi emulator, kemudian buka aplikasinya dan jalankan aplikasinya. Kemudian yang kedua, itu tulis dan jalankan program yang sudah dibuat pada aplikasi emulator. Dan yang ketiga, screenshot hasil program. Oke, untuk di penjelasan PPT sudah selesai. Kita pindah ke emulator sebentar. Nah, di sini sudah saya tulis programnya. Ada sekitar 642 baris. Kemudian kita coba jalankan. Sudah, coba kita running. Nah, seperti ini kalau sudah di running dengan masukan-masukannya. Coba kita masukkan angka ke 7. Nggak bisa. 17, 18. Nah, dia akan menghitung. Di situ ada keterangannya, desimal, biner, terus ada hasil not, hasil and, or, dan XOR. Program has written control the operating system. Oke, ini adalah hasil runningnya dari menggunakan aplikasi EMU untuk modul 3. Oke, mungkin dari saya cukup sekian pada penjelasan modul 3 ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan menyinggung hati dan tidak didengar. Saya akhiri. Selamat siang semua.